unsur teks berita yang yang telah kalian temukan gitu ya, unsur-unsurnya. Tuh. Terus apa sih manfaatnya kita harus belajar teks berita? Pertama jelas, karena kita kan di sini belajar berbicara juga, belajar menulis juga, gitu ya. Pertama itu kemampuan melatih kemampuan berbahasa Indonesia kalian ya. Di sini bisa bertambah nanti perbendaharaan katanya dengan banyak membaca berita-berita gitu. Terus juga nanti melatih kemampuan menulis kalian. Nah, dan yang terpenting ya, kalian tahu mana kabar berita fakta dan mana yang hoax. Begitu. Paham ya? Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Siapa itu? Tidak ada, Pak. Apa? Lanjut, Pak, lanjut. Ada ya, itu ada suara tuh. Asep ya? Asep ya? Ganteng? Iya, Pak. Silakan mau nanya apa? Ini, Pak. Aku sering dengar yang namanya berita hoax. Tidak Hoax. apa ya, Pak, berita hoax tuh. Mantap banget ini pertanyaan pertama, langsung berat banget ini. Teman-teman tolong simak ya, ini pertanyaan yang bagus, sangat berat ini. Jadi ada dua versi ya tentang hoax. Itu ada dua versi. Perlu kalian tahu. Yang pertama ya, kata hoax itu berasal dari nama novel. Novel itu novel buku bacaan. Jadi ada novel yang judulnya hoax, terus difilmkan, tetapi film itu tidak sesuai dengan novelnya. Nah, berarti tidak sesuai apa yang sebenarnya terjadi di novel begitu. Nah, maka orang-orang banyak yang kecewa. Nah, pada zaman itu, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan faktanya, dihubung-hubungkanlah dengan kata-kata judul novel itu yang berjudul hoax itu. Saking saking kecewanya. Padahal ceritanya bagus banget di novel hoax itu. Tetapi kenapa pas difilmkan itu tidak sesuai dengan novel itu. Nah, itu versi yang pertama. Kenapa ada kata hoax itu? Karena maksudnya itu tidak sesuai dengan apa kenyataannya begitu. Itu versi yang kedua ya. Kata hoax itu dipercaya datang dari hokus. Tulisannya itu hocus ya, yang berarti mengelabui, atau menipu begitu. Begitu Asep dan yang lainnya. Boleh, Pak. Siap. Siapa ini? Dede Soleh ya? Iya, Pak. Silahkan Dede. Pak, ini kita ngebahas berita ya, Pak? Jelas berita. Oh iya, Pak. Di dalam berita itu isinya apa saja, Pak? Oh, di dalam berita itu banyak deh. Nanti akan kita bahas, tapi kita akan terangkan terlebih dahulu. Nanti di berita itu ada unsur-unsurnya ya, yang 5W1H, terus ada strukturnya di dalam berita itu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas apa yang ada di dalam berita tadi. Salah satunya adalah 5W1H. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ada tebak kata nih dalam gambar. Ada tebak kata ya. Siapa yang bisa menebak gambar dari sebenarnya menebak kata dalam gambar ini? Ini M-nya ke atas ya, Arium nyambung. Siapa yang bisa menebak? Dikasih sepeda ya. Sepeda. Ada yang bisa menebaknya? Yang perempuan, nggak ada suara-suaranya yang perempuan. Ada yang bisa menebak ini? Gambarnya belum nampil, Pak. Satu orang. Gambarnya nampil nggak? Nampil tidak? Tidak ada. Tidak ada. Serius? Baru ada, Pak. Ada, Pak. Sebentar. Ya. Nampil ke gambarnya? Nampil ya? Ada, Pak. Ada. Nah, silakan. Tadi berarti nggak ada gambarnya ya? Silakan, ada yang bisa jawab,
dapat hadiah lah. Gambarnya jangan di zoom Pak, bacanya nggak kelihatan tuh. Emang nggak kelihatan. Yang bawahnya tuh. Ya satu sih, bos. Senin besok tuh. Kelihatan ya? Iya, Senin apa dua? Anak nampilin inilah. Ada yang bisa jawab? Hasil anak kemarin tuh. Bisa kawan. Suara terdengar jelas ya. Bisa kopi kan? Tadi pas. Ada yang bisa jawab silakan. Nggak Gagal tahu semua. Bapak. Apa ya? Ini gambar akuarium. Ini benar tampilannya begini ya? Masih satu halaman ya? Terpotong Pak, terpotong bawahnya. Gambar ada berapa gambar? Ada gambar akuarium. Gambar apa lagi? Ada 4 gambar. Nah, benar itu udah terlihat berarti. Nah, sok silakan. Ada yang bisa tebak? Yuli bisa nebak gak Yuli? Juli. Ini gambar apa? Lewat Juli. Ini gambar apa ini? Yang ini? Nggak tahu Pak. Apa? Nggak tahu Pak. Ini gambar apa ini? Tidak terlihat Apa, gambarnya. Pak? Ini. Itu ada akuarium. Terus ini? Ada apa itu? Ini gambar tangan lagi bakar ya. Terus ini gambar apa? Pel. Ini Pel Pak. kalau ini sarunya Orang berantem kayaknya. berarti nggak ada yang bisa jawab nih. Susah Pak. Gol dong. Siapa? Oke, kita langsung aja ya. Bener nggak ada yang bisa jawab ini? Gampang banget. Ini adalah jawab unsur-unsurnya ya. Sebelumnya pengertian dari berita, ada yang bisa membacakan? Dede bisa bacakan pengertian berita ini? Silakan. Atau yang lain? Siapa yang membacakan pengertian dari berita? Sebenarnya tinggal di plot kanan. Silakan. Jelek Pak. Coba Napiah deh. Yang lain deh, bantu kawan-kawannya dong Napiah. Berita adalah laporan kejadian yang aktual. Penyampaian berita biasanya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, atau media online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Itu ya Pak. Nah, betul sekali. Nah, itu adalah berita ya. Bentuk berita ya, atau berita adalah laporan kejadian yang aktual. Aktual berarti di sini artinya hangat ya. Bisa baru terjadi gitu. Dan bersifat faktual juga, fakta ya, harus fakta. Berita itu nggak boleh dikarang-karang meskipun di sini ada cerita. Itu cerita itu secara menyampaikan, bukan cerita, bukan dikarang-karang begitu. Tapi harus bersifat fakta dan aktual gitu ya. Itu berita. Sebelum dilanjut, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau gosip masuknya berita bukan Pak? Apa? Gosip. Gosip ya berita dong. Berita, karena kan hangat terjadi ya. Biasanya gosip itu yang hangat-hangat ya. Tapi suka gosip ya, atau gabung dalam apa namanya? Dia suka gosip sama Juleha Pak. Gosip yang baik-baik aja ya, omongkan orang yang baik-baiknya, jangan yang buruk-buruknya. Biar gibahnya berpahala, biar gosipnya berpahala. Ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam berita itu ada unsur-unsurnya, ya. Ada hal-hal yang membangun, ya, yang apa namanya, yang membangunkan berita, yang menjadikan berita. Yang pertama, ya, unsurnya itu ada what. Unsurnya itu sebelumnya ada 6 ya, 5W1K. Ada what. Berarti di sini nanti di dalam beritanya, ya, apa yang terjadi dalam berita itu. Di dalam berita itu
harus ada unsur dari apa yang terjadi dalam peristiwa itu, apa yang dibahas di dalam berita itu. Terus ada WHO, memang ada WHO tapi dibacanya, diucapannya WHO ya, benar ya, WHO. Nah, siapa artinya kan? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, ya? Siapa saja yang terlibat dalam berita itu tuh, siapa saja. Gitu nanti. Yang ketiga ada apa? Ada yang memecahkan? Yang ketiga ada lidah, kemana lidah? Yang ketiga apa lidah? Suaranya jelas gak? Jelas Bapak, tapi saya lagi Apa yang film, ketiga? Bapak. Oh, lagi film. Apa yang tadi? Yang lain deh. Gimana? Yang ketiga itu ada tuh di situ. Muncul nggak? Yang ketiga muncul nggak di sana? Tidak muncul. Gak muncul Bapak, si pengertian berita Bapak banyak. Aduh, iya kumaha ya. Nggak muncul berarti sekarang muncul nggak? Muncul Pak. Nah, muncul sekarang. Ya, yang ketiga ketiga apa? mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Yes, why ya. Yang keempat apa Juleha? Yang keempat ada apa? When Pak, when? When itu artinya apa sih? Kapan Pak, kapan? Kapan apanya? Peristiwa itu terjadi. Betul. Yang kelima ada apa? Ada where. Where. Artinya apa Eka? Where itu? Di mana Di mana? peristiwa itu terjadi? Ya, di mana sih peristiwa itu terjadi? Di mana berita itu terjadi? Seperti itu. Yang terakhir ada apa? How? Ya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Silakan. Ada yang tanyakan? Kok diam-diam aja ya? Udah paham semuanya ya? Kalau sudah paham semuanya dan tidak ada yang mau ditanyakan, ya. Dahu siapa? Siapa berarti orangnya ya Pak ya. Di sini Ya, benar. namanya Asep Duta Prasetya. Kemudian why? Lantaran penghasilan ayahnya yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang parkir di salah satu rumah sakit di Kota Magelang tidak cukup untuk melunasi biaya sekolah di MAN 1. Ya. Kemudian when, kapan terjadinya itu harinya tadi saya lupa Pak, tidak Hari dituliskan. Kamis kayaknya ya. Hari Sudah Kamis. cukup. Oke Bapak. Nah, karena kalian kan jawabannya sama seperti tadi yang mengumpulkan itu. Kelompok 2 silakan, kelompok 2. Dari where ya, dari where dan how. Bacakan. Siapa itu? Asep boleh atau siapanya? Temannya Asep. Silakan Asep. Bisa merespon Asep? Kelompoknya Asep siapa saja ya? Assalamualaikum. Terdengar suara? Ada orang? Baik, kalau tidak ada yang merespon, ya kalau tidak ada yang merespon berarti where itu kalau where artinya apa? Where itu? Ada yang tahu? Di mana Di mana? Di mana apanya berarti ini? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana kelamatnya? Satu tadi di Magelang dan bisa juga di Kriya Purna Bakti Indah ya, di mana tempat tinggal si Duta Prasetya itu. Ya. Terus yang terakhir how? bagus sekali. Itu baru terjadi. Sudah tidak dikarang-karang fakta. Kan juga masih C1 menyusun ringkasan ya, C3 menentukan C3, ada yang juga C5 menyajikan.